baiat kepada seorang khalifah adalah menunjukkan sikap ketaatan, bahwa setiap terjadi pergantian khalifah yang lama wafat dan seterusnya, itu kita diminta untuk baiat adalah untuk memperlihatkan dan menunjukkan ketaatan kita, ketaatan kepada pemimpin. Nah, bentuk di dalam ketaatan di dalam Islam itu adalah dengan melakukan baiat atau bai'ah dalam bahasa Arab. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia lebih familiar mungkin baiat. Nah, baiat kepada seorang khalifah yang baru itu bukan khalifah secara keimanan. Jadi harus dibedakan baiat kepada seorang utusan Allah SWT, Nabi dan Rasul, itu baiat menyatakan keimanan. Tetapi baiat kepada seorang khalifah yang baru terpilih adalah baiat ketaatan. Nah, bagi umat Islam itu hal yang sangat prinsip, bahwa umat Islam ini akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, teguh ketika memiliki pemimpin. Dan pemimpin ini akan menjadi kuat jika pengikutnya itu menyatakan kesetiaan. Dan kesetiaan ini di dalam Islam diperlihatkan, dilaksanakan dengan cara melakukan baiat. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa di dalam Jamaah Ahmadiyah setiap tahun ada baiat internasional. Kita mengulang lagi untuk merefleksikan kembali bagaimana ikrar itu. Kemudian ketika terjadi pergantian khalifah yang sebelumnya wafat, kemudian terpilih khalifah yang baru, kemudian anggota Jamaah Ahmadiyah melakukan baiat untuk ikrar kesetiaan. Nah, sekali lagi bahwa ketaatan itu ditunjukkan dengan ikrar itu. Islam kepemimpinan itu wajib, pemimpin itu wajib adanya, maka itu hukumnya wajib. Ya. Karena yakin memiliki seorang pemimpin tetapi tidak ikrar setia, apa artinya itu? Nah, ini yang mesti dipahami. Ikrar baiat, ikrar setia kepada seorang pemimpin itu mutlak adanya. Jadi di dalam fase-fase kepemimpinan dalam Islam, Rasulullah SAW itu menyebutkan akan terjadi nubuah, akan terjadi khilafah ala minhajun nubuah, akan berdiri mulkan adon wa mulkan jabariyah, dan kemudian akan berdiri lagi khilafah ala minhajun nubuah. Khilafah yang mengikuti trek jalan kenabian. Nah, jadi kita juga melihat di dalam surah An-Nur sangat jelas. Surah An-Nur ayat 56 mengatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Ya. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam pandangan Allah memiliki iman yang sejati dan juga melakukan amal saleh yang sejati menurut Allah SWT. Kepada mereka dijanjikan nikmat khilafah, la yastakhlifannahum. Memang kalau kita baca kata la yastakhlifannahum di dalam Al-Quran, terjemahannya akan beragam. Umumnya, orang menerjemahkan la yastakhlifannahum itu akan menjadikan mereka sebagai penguasa. Karena konotasi khilafah diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan. Nah, tapi kalau kita kembali pada ayat tadi, la yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah. Kita jangan dulu menerjemahkan khalifah dalam konteks apa. Tetapi khalifah di sini adalah kepemimpinan di dalam Islam. Jadi bagi yang mengatakan bahwa tidak ada konsep khilafah dalam Islam, kemudian sekarang juga cukup marak sebagian masyarakat anti terhadap khilafah, saya kira ini yang perlu diluruskan. Jamaah Ahmadiyah memiliki konsep yang berbeda, ya, bahwa khilafah itu ada dalam Al-Quran. Bukan hanya kepada umat Islam ini saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu pun Allah SWT telah memberikan nikmat itu. Ya. Dan menurut ayat Al-Quran juga dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun memiliki ekspektasi apapun dengan cara apapun, perjuangan untuk mendirikan khilafah, ya, kita lihat misalnya dengan seminar, tablik akbar, kemudian kampanye di mana-mana bahwa perlu adanya khilafah. Tapi khilafah ini baru bisa berdiri kalau dalam pandangan Allah, orang-orang yang menginginkan khalifah itu memang memiliki iman yang sejati dan melakukan amal soleh yang sejati menurut Allah SWT, bukan menurut kita. Sehingga nikmat khalifah itu akan diberikan.
Nah, jadi kenapa kemudian muncul sebagian masyarakat yang anti tentang khilafah? Karena memang ada pemikiran-pemikiran tentang konsep khilafah yang menurut saya tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya tadi ketika dikonotasikan bahwa la yastakhlifannahum fil ard, akan menjadikan mereka sebagai penguasa. Penguasa ini identik dengan kekuasaan politik, kekuasaan teritorial, kekuasaan negara, dan sebagainya. Nah, Ahmadiyah tampil memberikan suatu pemahaman yang berbeda itu. Sehingga tidak perlu kemudian menjadi anti terhadap khalifah di dalam Ahmadiyah. Karena konsep di dalam Ahmadiyah, khilafah adalah spiritual head, seorang pemimpin rohani, ya, yang tidak mengenal batas-batas teritorial negara, ya, yang tidak mengenal batas-batas politik, sehingga kapanpun dan dimanapun khilafah Ahmadiyah berdiri bisa diterima, karena prinsipnya adalah dimanapun berada pengikut jamaah Ahmadiyah mesti taat kepada undang-undang yang berlaku di negaranya. Nah, bagaimana posisi khalifah? Khalifah sebagai pemimpin rohani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengikuti undang-undang peraturan yang ada di negaranya masing-masing, tetapi dalam konteks kerohanian, orang-orang yang tergabung di dalam jamaah Ahmadiyah ini memiliki pemimpin rohani, sehingga tidak mungkin berbenturan. Nah, ini yang kemudian saya kira Ahmadiyah menjawab keraguan-raguan, menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa khilafah ini akan mengganti dasar negara, khilafah ini akan membuat undang-undang baru, peraturan baru sebagainya, sehingga mengancam, misalnya kalau di konteks di Indonesia mengancam NKRI. Khilafah Ahmadiyah berbeda dengan konsep semacam itu. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Khilafah fobia tidak perlu terjadi ketika memahami bahwa khilafah ala minhaji nubuwah adalah kepemimpinan secara rohani. Tidak perlu ada yang merasa terancam. Soal kemudian alasan